Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih boleh bernafas untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di sorga. Walaupun kita tidak dapat beribadah di gereja hari ini karena PKP, namun kita masih tetap bersyukur karena kita masih boleh mengikuti ibadah secara online. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah Allahku penolongku, yang didasari daripada teks Alkitab dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah walaupun hanya melalui online. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Ketika kami berkumpul 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, dan pimpinlah setiap pribadi kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, berikan kami hikmat, pengertian daripada Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami akan belajar sebentar nanti. Dan hamba-Mu yang berbicara, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita semua maklum bahwa hari ini kita sedang menjalani tempo PKP. Sebahagian orang suka akan PKP karena mereka mau menurunkan case jangkitan COVID-19 ini. Sementara orang lain pula susah hati, gelisah, khawatir akan PKP karena akan menjejaskan ekonomi dan pekerjaan mereka. Mungkin kita berada di antara dua kategori ini. Tetapi saudara, apa yang saya ingin katakan kepada Anda adalah semasa PKP bukan waktunya untuk mengeluh, tetapi waktunya untuk tetap percaya kepada penyelamat Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Jadi PKP maksudnya percaya kepada penyelamat, yaitu Kristus. Saudara, masa-masa sekarang ini bukan waktunya untuk saling mempersalahkan orang lain dan keadaan. Bukan waktu untuk memberontak. Bukan waktunya untuk berputus asa dan menjadi lemah. Tetapi masa-masa sekarang ini adalah waktunya untuk tetap berdiri teguh di dalam imanmu kepada Allah, untuk percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga, menolong, dan memelihara hidup kita. Inilah masanya untuk tetap memegang kepada janji-janji Allah dan memandang akan kedaulatan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan ayat di dalam Yesaya ini, pasal yang ke-41 ayat 13 yang berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, ayat ini adalah bertujuan untuk menghibur bangsa Israel yang pada masa itu dalam waktu pembuangan di Babel. Mereka telah ditawan oleh Babel dan mereka mengalami kehidupan yang susah karena ditindas dan ditawan oleh Babel. Saudara, demikian juga konteks kehidupan kita hari ini yang seakan-akan pandemi COVID-19 ini telah menawan hidup kita, sehingga kan kita menjalani atau melewati kehidupan yang sukar. Ayat ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua dalam kita menjalani masa-masa sukar hari ini.
Dalam masa pembuangan ini, bangsa Israel telah menuduh Allah bahwa Allah telah mengabaikan mereka dan tidak peduli akan kesusahan mereka. Kemudian mereka sempat kehilangan iman kepada Allah dengan berkata bahwa mungkin Tuhan kita tidak sehebat dengan dewa atau patung yang disembah oleh Babel, karena Allah tidak menolong mereka. Nah, mungkin kita juga sempat menuduh Allah tidak peduli masalah kita hari ini, seolah-olah Allah meninggalkan kita. Mungkin juga ada sebahagian daripada kita yang sudah kehilangan iman dan meragui Allah hanya karena apa yang kita harapkan daripada pertolongan Tuhan tidak terjadi. Tetapi tunggu dulu, jangan mengeluh dan jangan kehilangan iman, karena Allah masih tetap Allah yang berdaulat dan berkuasa walaupun dalam keadaan buruk sekalipun. Kemudian Allah meresponi keraguan dan tuduhan bangsa Israel ini, yaitu Allah berkata bahwa pembuangan di Babel bukanlah karena Allah mengabaikan mereka, tetapi yang pertama, karena pembuangan ini adalah penghakiman karena dosa bangsa Israel. Dan disinilah Allah mahu mendisiplinkan mereka, karena bangsa Israel sudah berdosa di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan mereka tidak hidup menurut hukum Allah. Oleh karena itu, pembuangan ini adalah sebagai suatu penghakiman karena dosa bangsa Israel, karena Allah mau mendisiplinkan mereka. Alasan yang kedua adalah masa pembuangan ini adalah demi kebaikan bangsa Israel, karena Allah membangkitkan Persia untuk menaklukkan Babel supaya dapat memulangkan Israel ke tanah Kanaan. Nah, jadi saudara, inilah waktunya Allah memulihkan mereka. Jadi kita dapat melihat dua aspek, yaitu yang pertama Allah mendisiplinkan mereka, kemudian Allah mau memulihkan mereka. Jadi dalam keadaan kesukaran yang dialami bangsa Israel, Allah memberikan mereka penghiburan. Dan jika kita perhatikan kisah ini, seolah-olah Allah itu kejam dengan membiarkan umat pilihannya ditindas. Tetapi saudara, apa yang dialami oleh Israel itu adalah hukuman atas dosa mereka. Dan Allah memakai situasi itu untuk mendisiplinkan mereka supaya mereka dipulihkan dan kembali hidup dalam rencana penyelamatan Allah, serta kembali beriman hanya kepada Allah sahaja. Saudara, ketika Allah mendisiplinkan kita, itu bertujuan untuk memulihkan kita. Perhatikan, hal-hal yang terjadi hari ini itu boleh saja menjadi salah satu cara Tuhan mendisiplinkan kita agar kita berbalik kepadanya, merendahkan diri dan bertobat. Mungkin selama ini kita tidak hidup serius di hadapan Allah. Kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Maka dengan adanya pandemik COVID-19 ini, manusia seperti dibangunkan dan disedarkan bahwa manusia adalah makhluk yang kecil dan tidak berdaya, yang sangat-sangat memerlukan anugerah pertolongan Tuhan. Supaya manusia akhirnya merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengakui bahwa Tuhan sajalah satu-satunya yang dapat menolong aku melewati masa-masa sukar. Supaya manusia bertobat dan kembali kepada Allah, karena hari-hari ini jahat dan waktu hidup kita tidak panjang, tidak lama di dunia yang fana ini dan yang sudah tua ini. Saudara, dalam tempo pendisiplinan ini, Allah tidak mengabaikan bangsa Israel, tetapi Allah tetap menguatkan dan menghibur mereka untuk melewati proses tersebut,
karena tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan mereka. Sama hal juga di dalam kehidupan kita hari ini. Di dalam proses-proses pendisiplinan ini, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Tapi Allah akan terus menguatkan kita dan menghibur kita supaya kita dapat melewati proses ini agar kehidupan kita dipulihkan. Nah, jadi apakah penghiburan daripada Allah yang kita dapat pelajari daripada ayat ini? Yang pertama, mengandalkan kehadiran Allah. Saudara, bangsa Israel boleh mengandalkan kehadirannya sebagai Allah yang bersama mereka, dan mereka boleh yakin bahwa Dia Allah yang maha mencukupi bagi mereka di segala keadaan buruk. Amatilah betapa dengan penuh perhatian Allah berbicara, dan betapa Ia ingin supaya para pewaris janjinya, yaitu kita semua hari ini, tahu bahwa hikmat-Nya tidak berubah, dan betapa Ia ingin menenteramkan hati bangsa Israel dan juga untuk kita hari ini, yaitu dengan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Bukan hanya mengatakannya saja, tetapi aku ini juga akan hadir menyertaimu. Janganlah bimbang ketika engkau melihat kekuatan orang-orang yang melawanmu, sebab aku ini Allahmu, dan aku turut bertindak bagimu. Adakah engkau lemah? Aku akan meneguhkanmu. Adakah engkau sendirian tanpa teman? Aku akan menolong engkau dikala engkau memerlukan bantuan. Adakah engkau sudah mau tenggelam? Segera jatuh. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, tangan kananku yang penuh dengan keadilan dalam memberikan upah maupun hukuman. Saudara, demikian juga kita hari ini, kita dapat mengandalkan kehadiran Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Inilah penghiburan bagi kita hari ini. Dan yang kedua, Allah akan menolong. Saudara, Allah akan menguatkan tanganmu, yaitu yang bermaksud akan menolong engkau. Allah berkata, "Aku akan memegang tangan kananmu, berjalan bergandengan tangan dengan engkau." Allah akan memegang tangan kita sebagai pembimbing untuk menuntun kita di jalan, membantu kita bangkit saat jatuh, atau mencegah kita jatuh. Dikala kita lemah, Ia menopang kita supaya tidak goyah. Ia meneguhkan kita supaya tidak gemetar. Ia akan membesarkan hati kita, dan dengan demikian memegang tangan kanan kita. Saudara, inilah penghiburan bagi kita bahwa Allah itu sentiasa ada, dan Dia mau menolong kita, dan Dia akan menguatkan kita melewati masa-masa sukar. Dan yang ketiga, Allah akan menenangkan ketakutan. Saudara, Allah akan menenangkan ketakutan bangsa Israel dan juga kepada kita semua hari ini. Dan dengan berkata sekali lagi, jangan takut. Sudah berulang kali Tuhan mengatakannya dalam firman-Nya. Sehingga kan ini menjadi suatu jaminan bagi kita bahwa Ia tahu apa yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan tidak berhenti di situ saja. Allah akan bertindak lebih jauh lagi, yaitu Ia akan mengatakan di setiap hati kita dengan roh-Nya, supaya kita boleh mendengar suara Tuhan, agar kita boleh tertolong di dalam kita melewati masa-masa sukar. Sebab itu saudara, marilah kita rajin-rajin membaca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, disitulah Roh Kudus berbicara kepada kita, sehingga kan kita mengalami kekuatan daripada ilahi. Saat engkau merasa khawatir, saat engkau merasa lemah, bacalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menolong engkau untuk melewati masa-masa sukar, dan akan menguatkan hatimu, menghibur hatimu, sehingga akan engkau tetap mampu dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan,
Ingatlah bahwa dalam apapun situasi, emosi, dan pergumulan yang engkau hadapi saat ini, satu hal yang kita perlu tetap ingat bahwa walaupun dalam keadaan buruk sekalipun, Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel yang akan menyertai hidup kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup, berdaulat, berkuasa, adil, dan penuh kasih. Kiranya Yesaya 41 ayat 13 ini menjadi penghiburan dan menolong kita dalam masa sukar hari ini. Ingatlah bahwa Allah kita selalu ada untuk menolong kita semua. Berhenti khawatir, belajar beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan di kala kami menghadapi krisis dunia hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sentiasa ada bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan dan akan memegang tangan kanan kami dan akan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami dapat mengandalkan kehadiran-Mu, karena Engkau mau selalu menolong kami dan Engkau akan menenangkan ketakutan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan kami dan bantulah kami untuk menghidupi firman-Mu ini setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.